Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur pagi ini boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian beribadah berbakti kepada Tuhan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Cek Lison dari GKI Anugerah Bandung. Kami adalah gereja di bawah Klasis Prianan yang berbasis bahasa Mandarin dan memiliki kerjasama dengan GKI Ponegoro. Oleh karena itu hari ini ada pertukaran pengkhotbah. Tahap besar melayani di Tangerang dan saya diutus di tempat ini. Kiranya kita boleh bersama-sama berbakti, boleh bersama-sama merenungkan firman-Nya dan juga boleh melayani Dia. Bapak Ibu saudara sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini tema khotbah kita adalah hidup yang bertanggung jawab. Boleh kita tolong slide-nya? Agak sulit dibuat oleh sini ya. Bapak Ibu sekalian, suatu malam di sebuah kota yang bernama Philadelphia adalah seorang tua yang masuk bersama dengan istrinya ke sebuah lobi hotel. Bapak tua itu berkata, semua hotel di kota besar ini terisi penuh. Bisakah kamu memberikan satu kamar saja buat saya? Kata resepsionis hotel itu, dia menjawab, semua kamar telah penuh. Oleh karena apa? Oleh karena dalam ada tiga acara besar yang bersamaan yang diadakan di kota ini, ya, sehingga semua hotel penuh. Rupanya kayak Magelang hari ini ya, karena ada Borobudur maraton ya. Saya dengar tadi sejak sebulan yang lalu sudah penuh, gitu ya. Rupanya di kota Philadelphia ini ada tiga acara besar sehingga hotel-hotel menjadi penuh. Ya. Dan kemudian si pegawai hotel itu berkata demikian. Namun Bapak, saya melihat Bapak yang sudah lanjut bersama dengan Ibu, saya tidak tega membiarkan Bapak untuk tinggal di luar. Kalau Bapak Ibu berkenan, apakah Bapak Ibu mau tidur atau menginap di kamar saya? Kemudian Bapak tua itu berkata, bagaimana dengan Anda? Oh, gampang, gitu ya. Saya sudah biasa, gitu ya. Jadi jika Bapak Ibu berkenan, silakan menginap di kamar saya. Oleh karena sekarang ini sudah dini hari, Bapak Ibu mungkin tidak akan menemukan tempat lain untuk boleh menginap. Akhirnya Bapak tua itu pun bersama dengan istrinya menginap di kamar daripada resepsionis tersebut, daripada pegawai tersebut. Ketika keesokan harinya, Bapak tua ini bangun dan kemudian dia hendak membayar dan dia bertemu dengan resepsionis tadi. Dia berkata kepada resepsionis itu, kamu adalah orang yang seharusnya menjadi bos untuk hotel yang terbaik di Amerika. Ya. Kenapa? Karena kamu sudah melakukan pekerjaan dengan hati. Kamu mau melayani. Ya. Satu hari mungkin aku akan membangunkan sebuah hotel baru. Sang resepsionis hanya tersenyum saja. Ya. Dia berpikir saya hanya pegawai biasa, pegawai sederhana. Ya, dia hanya tersenyum. Dia mengucapkan terima kasih kepada Bapak tua ini. Sampai kemudian kira-kira 2 tahun kemudian si sang resepsionis itu menerima sebuah surat, ya. Dan di dalam surat itu ada sebuah tiket, ya, one way satu arah ke kota New York. Dan di dalam surat itu juga ada undangan untuk menginap di sebuah hotel, ya, hotel yang cukup besar di sana. Dan kemudian berangkatlah pegawai ini, ya, sampailah dia di hotel tersebut, boleh teks, ya. Dan pegawai itu bernama George Charles Wong. Dan ketika dia sedang menginap dan esok paginya dia bertemu pemilik daripada hotel itu yang ternyata adalah bapak tua tersebut. Dan bapak tua itu bernama William Balfour
sekalian, menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Bapak William Martin mau menyerahkan hotel yang begitu besar? Bahkan dikatakan hotel Wolcott Astoria di New York ini adalah salah satu hotel yang terbaik di dunia pada waktu itu. Mengapa dia mau memberikannya? Oleh karena apa? Oleh karena George Ford itu adalah orang yang setia dan bertanggung jawab di dalam pekerjaan. Oleh karena itu, dia mendapatkan kepercayaan untuk menjadi general manager di hotel tersebut. Bapak Ibu sekalian, kesetiaan dan rasa bertanggung jawab bukankah itu yang diharapkan oleh setiap kita? Bukankah setiap orang berharap mempunyai sahabat yang setia dan juga sahabat yang bertanggung jawab? Seorang istri berharap punya suami yang setia dan bertanggung jawab. Benar bukan? Dan juga demikian juga dengan seorang majikan yang berharap karyawannya adalah karyawan yang setia. Tidak hanya setia, tapi juga bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, jikalau kita sebagai manusia biasa, kita mencari kesetiaan dan rasa tanggung jawab, tidakkah Tuhan kita juga menuntut hal yang demikian? Hari ini melalui renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama belajar daripada apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita tentang kesetiaan dan juga tentang rasa tanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari pasal 24 dan 25, bagian ini adalah bagian daripada rangkaian pengajaran Tuhan Yesus yang terakhir menjelang hari Dia akan disalibkan. 2 hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus akan diserahkan kepada para prajurit untuk disalibkan, dan Dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Itu kita bisa lihat di Matius 26 ayat yang kedua. Dan kemudian pada pengajarannya yang terakhir ini, Tuhan Yesus mengajarkan tentang akhir zaman dengan menunjukkan beberapa perumpamaan. Perumpamaan yang kita baca di ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-13 pasal 25 itu adalah tentang perumpamaan gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Melalui perumpamaan ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga tentunya kepada kita. Sebagai umatnya, kita harus sadar, senantiasa sadar dan juga berjaga-jaga untuk kedatangan Kristus kedua kalinya. Dan kemudian Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk perumpamaan yang berikutnya, yaitu perumpamaan talenta seperti yang kita baca tadi. Dan Bapak Ibu sekalian, tidak hanya Tuhan Yesus ingin kita berjaga-jaga, tetapi melalui perumpamaan talenta ini, Tuhan Yesus ingin setiap kita sebagai hamba-hambanya, kita boleh menjadi seorang yang setia dan bertanggung jawab dengan melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, hamba yang bagaimanakah yang dikatakan sebagai hamba yang setia dan bertanggung jawab? Daripada bagian firman Tuhan ini, paling tidak ada 2 hal yang kita bisa lihat. Hamba yang setia dan bertanggung jawab adalah hamba yang memahami apa yang diinginkan oleh Tuhannya. Bapak Ibu sekalian, di ayat ke-14 kita boleh melihat bahwa perumpamaan ini diawali dengan kisah tentang seorang tuan yang memanggil hamba-hambanya dan kemudian mempercayakan hartanya kepada mereka. Di ayat ke-14 ada kata mempercayakan, dalam bahasa aslinya itu adalah paragenomai. Itu tidak sekedar memberikan, kalau secara umum artinya memberi, namun demikian LAI memberikan satu terjemahan yang sangat tepat, yaitu mempercayakan. Artinya apa? Tidak hanya sekedar pemberian biasa, namun melalui pemberian ini ada dituntut suatu rasa tanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, ketika tuan ini mempercayakan hartanya, rupanya dia tidak memperlakukan hamba itu sebagai satu tindakan komersil, ya, bukan satu tindakan bisnis sebagai tuan dan hamba, tetapi membawa hamba-hamba itu sebagai seorang rekan kerja. Dan kalau kita pelajari lebih dalam lagi, kata hamba di situ dalam bahasa aslinya adalah doulos, yang maknanya adalah
hak milik atau properti daripada sang tuan. Jadi Bapak Ibu bayangkan, seorang budak dijadikan rekan kerja. Bukankah itu sesuatu hal yang istimewa? Ya. Seseorang yang nilainya sudah dibeli oleh sang tuan itu diberi kepercayaan menjadi rekan bisnis, rekan sekerja. Dan kemudian kalau kita lihat lebih lanjut lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa tuan itu menyerahkan kepada hamba yang pertama 5 talenta, yang kedua itu adalah 2 talenta, yang terakhir 1 talenta, artinya semuanya adalah 8 talenta. Pertanyaan kita, kenapa itu talenta? Ya. Kalau kita belajar di sekolah minggu, tadi ada gambar di depan ya, kelihatannya kalau 5 talenta itu 5 keping, ya. 2 talenta itu 2 keping. Kalau 1 talenta itu 1 keping. Ya. Tapi sebenarnya berapa sih 8 talenta itu? 1 talenta itu sama dengan 600 dinar. Dan 1 dinar itu adalah gaji untuk 1 hari. Artinya kalau 1 talenta itu adalah gaji untuk 6.000 hari. Kalau 1 tahun ya kan 300, artinya berapa Bapak Ibu? Gaji untuk 20 tahun. Gaji untuk 20 tahun. Dan kalau itu dikalikan dengan 8 talenta, artinya gaji itu berapa? 160. Saya nggak bayangin ya, ada orang yang bisa bekerja sampai ngumpulin uang sampai 120 tahun, saya rasa mustahil. Dan ini artinya apa? Satu nilai yang begitu besar. Namun nilai yang besar ini ya dipercayakan Tuhan itu kepada para hamba-hambanya. Dan bukankah ini satu resiko yang cukup besar? Ya. Dan tentunya kalau Tuhan ini mengeluarkan modal yang begitu besar, kalau Bapak Ibu menjadi pengusaha, mengeluarkan modal yang begitu besar, apakah Bapak Ibu akan menyerahkan kepada orang yang sembarangan? Tentu tidak. Ya. Karena itulah Bapak Ibu mempercayakan kepada orang-orang, Tuhan itu mempercayakan hartanya kepada orang-orang yang benar-benar Dia kenal baik, ya, yang dapat Dia percayai. Dan dengan demikian kita melihat bahwa Bapak itu mengetahui kemampuan daripada hamba-hambanya. Karena itu di ayat 15 dituliskan ya, bahwa masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Dan Bapak Ibu sekalian, yang menarik perhatian saya bahwa di ayat ke-14 dan 15 menjelaskan bahwa Tuhan itu mempercayakan harta tersebut tanpa menjelaskan kepada hamba-hamba itu untuk apa harta itu dilakukan, ya, untuk dikerjakan. Namun demikian kita bisa melihat bahwa hamba-hamba, khususnya hamba yang pertama dan kedua, itu boleh langsung segera pergi mengusahakan harta yang dimiliki untuk dikerjakan. Ya. Hamba-hamba tersebut memahami dan mengerti maksud daripada Tuhan tersebut. Hamba yang pertama
mengambil keuntungan daripadanya. Dia tidak paham bahwa sebenarnya Tuhan yang menaruh percaya kepadanya. Sebenarnya Tuhan itu memberikan kehormatan baginya. Dia adalah budak dijadikan rekan sekerja daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, keberadaan kita di tempat ini sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, bukankah itu juga satu kehormatan? Kita dulu adalah orang yang berdosa, tetapi Tuhan sudah menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Dan Tuhan juga mempercayakan kehidupan kita pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaannya adalah di antara kita, sudahkah kita melihat bahwa Tuhan mempercayakan sesuatu dalam hidup kita? Dan ketika kita bergumul dalam kehidupan kita, entah dalam pekerjaan, dalam keluarga, ataupun pelayanan, kita melihat itu sebagai satu kehormatan. Adakah kita melihat kehidupan kita itu adalah sebagai satu tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada setiap kita? Hamba yang setia dan bertanggung jawab adalah hamba yang memahami keinginan Tuhannya. Dan tidak hanya memahami keinginan Tuhannya, dia juga adalah hamba yang melakukan akan keinginan daripada Tuhannya. Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan itu datang kembali, ya, pulang dari perjalanannya, dia mendapati hambanya, dan pada hamba yang pertama dan kedua dia berkata, baik sekali, baik dan setia. Kata baik yang digunakan di sini adalah agathos, menunjukkan bahwa hamba ini adalah hamba yang tulus dan tidak memiliki motif yang tersembunyi di dalam hati mereka. Kemudian Tuhan itu berkata setia. Setia, kalau kita bandingkan dengan 1 Korintus 4 ayat 2, itu dapat diterjemahkan sebagai layak dipercaya. Dan Bapak Ibu sekalian, bukankah hamba yang pertama dan kedua itu adalah memang hamba yang layak dipercaya? Karena mereka memahami apa yang diinginkan oleh Tuhannya. Mereka tidak tinggal diam. Bahkan Alkitab mencatat bahwa mereka dengan segera mengusahakan harta yang diinginkan oleh Tuhannya. Dan saya cukup tertarik dengan kata segera di sini, karena kata ini menunjukkan satu tindakan yang aktif, yang dinamis, dan juga sesuatu yang efisien. Dan ternyata ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga. Oleh karena itu, Tuhan itu dengan tegas mengecam akan hamba itu sebagai hamba yang jahat dan hamba yang malas. Hamba yang malas di sini dikatakan adalah sebagai kata orkenos, yang artinya tidak hanya malas, tidak mengerjakan apa-apa, tapi lebih daripada itu menunjukkan satu kelabanan, tindakan yang suka menunda-nunda. Jadi bertolak belakang dengan kata segera. Dan Bapak Ibu saudara, sebenarnya hamba yang kedua itu, hamba yang ketiga maksud saya, dia tahu bahwa dia tuannya ingin mengusahakan akan uangnya yang 1 talenta, namun dia gagal memahami akan keinginan tuannya. Oleh karena itu bukannya dia pergi mengusahakan, tetapi malah dia mengundurkannya. Dia tidak mau berjeri lelah, dia takut menanggung resiko. Karena itu dia lebih menuruti kata hatinya dengan tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu sekalian, sebagai umat Tuhan, bukankah kita telah belajar banyak tentang firman Tuhan? Hampir setiap minggu kita mendengarkan khotbah-khotbah daripada hamba Tuhan. Setiap pagi mungkin ada di antara kita yang juga mengambil waktu teduh untuk merenungkan akan firman Tuhan. Dalam persekutuan wilayah kita belajar akan firman Tuhan. Namun pertanyaannya adalah, adakah firman Tuhan itu tidak hanya menjadi pengetahuan bagi diri kita saja, tetapi firman itu boleh mengubah akan hidup kita, sehingga firman itu boleh menuntut kita kepada melakukan sesuatu, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tidak hanya sekedar menuruti keinginan dan ambisi kita. Oleh karena itu marilah kita memeriksa apakah setiap kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri perenungan kita pada pagi hari ini, saya ingin menggunakan sebuah
bahwa sebagai umat Tuhan dan juga sebagai umatnya, kita diminta untuk tetap setia dan bertanggung jawab untuk melaksanakan